Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom dan selamat datang bagi kita semua di malam ini. Kita ada di tempat ini dengan satu tujuan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan beribadah di malam ini. Mari kita semua arahkan hati pikiran kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan malam ini. Haleluya. Biar ibadah syukuran tahun baru sekaligus ya, ibadah gabungan Komsel di malam ini. Kita semua sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita malam ini. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, walau dunia berubah, sampai detik ini ku melihat. Haleluya. Mari singers, haleluya. Ya, baik. Sebelumnya saya akan bacakan firman dulu untuk mendasari ibadah kita di malam ini. Singers, baik. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Begini firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Haleluya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Walau dunia berubah. Haleluya. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam semua rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita semua berdiri dengan kasih Kristus. Walau dunia berubah, haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Amin, haleluya. Kau setia, haleluya. dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Hidupku dalam tangan. Sekali lagi katakan, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau
percayai bahwa kasih Tuhan kekal untuk selamanya dan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bukti kasih Tuhan, kehebatan Tuhan bagi hidup kami. Kalau kami ada malam ini, semua hanya oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih sampai detik ini kami ada. Semua hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu. Membawa umat-umat-Mu dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Mereka yang masih dalam persiapan perjalanan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penjagaan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna jadi bagian hidup mereka. Tibakan mereka di gedung gereja ini dengan selamat sejahtera, penuh dengan sukacita. Tiada yang terkecuali kami semua memuji, menyembah, dan bersorak bagi Tuhan. Dan bahkan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi pendengaran kami, sehingga hati yang taat, telinga yang mendengar dengan baik, hati yang merespon kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar adalah isi hati dan suara Tuhan bagi kami. Kami dapat respon dengan baik. Kami dapat melakukan, mempraktekkan, menghidupkan di hidup kami. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun setiap dosa, pelanggaran, kekurangan kami. Baik sengaja maupun tidak sengaja kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Biar kekudusan dan kesucian-Mu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih, ibadah syukuran, gabungan Komsel sekaligus syukuran tahun baru di tahun 2026 ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai tamatnya, biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan. Semua ada dalam pengurapan Tuhan. Mengucap syukur kepadamu, kami buka ibadah kami malam ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Ya, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Saku sukacita bagi kita semua. Kalau malam hari ini kita boleh jumpa satu sama lain, mari terus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk lebih jauh lagi, kita akan menyembah Dia. Dialah yang layak kita puji, Dialah yang layak kita sembah. Dia kudus, Dia mulia, Dia yang layak terima hormat pujian. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, Kau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu, saya jemput semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau
dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Sekali lagi, surga bumi, surga bumi menyembah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Naikkan suaramu, sembah Dia. Dia yang kudus, Dia yang mulia, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau kudus, Kau mulia, rindu menyenangkan-Mu, meninggikan nama-Mu. Kau kudus, Kau kudus. Haleluya, haleluya. Glory, sembah Dia, angkat suaramu. Haleluya, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau berat. Haleluya, 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 haleluya. Hosana lagi. Dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Rindu lebih lagi Roh Kudus, rindu masuk menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus bawa kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, sana. Haleluya,
haleluya. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Bapa, Kau yang selalu peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Bapak, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, setiap perlindungan-Mu. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Haleluya. Yesus kekuatan di sekali lagi ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, haleluya. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Walau lewati, Bapa, ini bukti cinta-Mu, perlindungan-Mu, kami ada di hadirat-Mu, mengangkat tangan memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau Allahku. Kau Allahku, amin, haleluya. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yes, haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di sekali lagi ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, amin, haleluya. Bapa dan menjadi sahabat kami, sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Kau tak pernah meninggalkan kita. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah yang merasakan kekuatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ini kami anak-anak-Mu dan kami mau bersorak bergirang bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya kita diberkati dalam memuji menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian gabungan dari seluruh komsel yang ada. Disilakan.
semua komsel gabungan mempersembahkan pujian bagi Tuhan Yesus. Ya, semua komsel, Bapak Ibu mari dengan cepat. Ya. Bapak. Ayo mari dengan cepat Bapak Ibu. Ayo, ayo. Siapkan dirimu, Tuhan datanglah. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Pujian dari komsel, seluruh komsel yang hadir malam hari ini, Tuhan Yesus berkati. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah bersiap berglori bagi Tuhan? Ya, yang mau berkiram bagi Tuhan bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yeay! Haleluya! Kami bersorak-sorak bagimu Tuhan. Kau dahsyat, kau luar biasa.
saatnya kami berkumpul bersatu. Amin, haleluya. Dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Sekali lagi, tiba saatnya. Mari Bapak Ibu saya sambut semua kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dari setiap suku dan bangsa, amin, haleluya. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, ayo semuanya, haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Kau dasar luar biasa Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Kami mau menyatakan Tuhan, haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kau dasar luar biasa Tuhan. Biar kami mau bersuka di dalam-Mu. Haleluya. Kau ajaib. Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kau dasar, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masih terus bergloria untuk Tuhan. Haleluya. Dia bisa melompat, saya melompat. Haleluya. Mari kita mari kita semua umat pilihan Allah
semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebek, ayo semua. Bukan kami nyatakan kemanusiaannya, bukan kami nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia Ratu, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan siapa raja, bahwa Yesus api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dan seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan seluruh senjata dalam bahasa rohku. Yes, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih tetap berdiri, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu, Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Nyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu, menerangi setiap langkah kami Tuhan, untuk melangkah dalam pelayanan di tahun 2026. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Benar Bapak, karena kasih-Mu kami ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Ini berapa
pengakuan kami di hadapan-Mu. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau pelindung kami, Kau penolong kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru. Setiap hari ada kesempatan daripada-Mu di setiap musim kehidupan. Amin, haleluya. Waktu ku kuat maupun lemah, haleluya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yes, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sejenak kita menyembah Dia, haleluya. Karena kasih-Mu kami ada, karena perlindungan-Mu kami ada. Haleluya. Sembah Dia, haleluya. Glory, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Glory, hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan di tempat ini, ditinggikan di atas pujian.
kemenangan bagi kami. Kemenanganmu filurmu, kesembuhanmu, salibmu, salibmu, haleluya, salibmu, kemenangan, kemenanganmu, filurmu, haleluya, filurmu, kesembuhan, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, ada hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan. Malam ini dalam ibadah syukuran tahun baru, karena Tuhan telah memelihara kami sepanjang tahun ini. Kami boleh ada di tahun yang baru ini Tuhan, sebagai perayaan syukur tahun baru di tengah jemaat eklesia tahun 2026. Bahkan dimulainya pelayanan-pelayanan sepanjang tahun ini, bahkan dimulainya komunitas sel di gereja kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua yang hadir malam ini. Berkati puji-pujian penyembahan kami. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, menjadi arah pedoman dalam kehidupan kami. Taruh hati dan perasaan yang tertuju kepada Tuhan. Setiap cara iblis yang mau merampas benih firman Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Biar hadirat Tuhan memenuhi kami semua malam ini. Dan penuh sukacita, ucapan syukur kami semua mendengar firman Tuhan malam ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau malam hari ini kita semua boleh ada dalam ibadah syukuran tahun baru dan juga ibadah untuk memulai semua kegiatan pelayanan kita sepanjang tahun 2026, bahkan akan memulai pelayanan di dalam komunitas sel di gereja kita. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita semua. Dalam kitab Mazmur Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang sudah temukan bisa bilang amin. Di sebelah kanan saya baca ayat yang pertama, sebelah kiri saya baca ayat yang kedua, dan seterusnya kita bergantian. Dengan suara yang kedengaran tetapi teratur. Bisa bilang amin? Ya. Sama-sama 2, 3.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mazmur 126, saudara-saudara, adalah kesaksian iman. Saudara, Mazmur 126 ini bicara tentang Allah yang memulihkan kita. Allah yang tetap sanggup memulihkan kita. Dan Allah yang pasti menyempurnakan pemulihan itu. Saudara, Mazmur 126 ini nyanyian siara. Sir Hamalot dalam bahasa Ibraninya. Lagu yang biasa dinyanyikan oleh orang Israel. Karena dalam 1 tahun 3 kali mereka ke bait Allah. Sambil mereka pergi ke bait Allah, mereka menyanyikan nyanyian siara. Ya, dan saudara, lagu ini isinya bukan teori. Tetapi Mazmur 126 ini adalah pengalaman nyata tentang pemulihan Allah. Ya, saudara, ada 3 tahap pemulihan. Kalau Anda lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pemulihan di masa yang lalu. Pemulihan yang sementara berjalan. Dalam ayatnya yang keempat. Dan pemulihan luar biasa yang akan datang. Dalam ayat yang kelima dan keenam. Ya, mari kita lihat. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara, kata memulihkan artinya berbalik. Memulihkan atau memulangkan kepada situasi semula. Atau suf dalam bahasa Ibraninya. Sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang sudah rusak, tapi dipulihkan kembali. Saudara, pemazmur ini sebenarnya dalam lagu ini, dia memang mengenang saat Tuhan, saat Yahweh Israel memulihkan, memulangkan Israel dari pembuangan ke Babel. Ada 70 tahun orang Israel dilupakan Tuhan. Ada 70 tahun karena pemberontakan mereka. Karena mereka melalaikan sabat tahunan yang menjadi aturan firman Allah untuk orang Israel. Dilalaikan, orang Israel acuh tak acuh. Orang Israel merasa mereka sudah dengar firman Tuhan, tapi mereka mengabaikannya. Maka 70 tahun Tuhan membuang mereka ke Babel. Tuhan membiarkan mereka tertawan. Tuhan membiarkan mereka tertindas. Dan di sana mereka rindu. Dan di sana jiwa mereka merasa hancur. Tetapi saat Tuhan membawa bangsa Israel, memulihkan mereka kembali, membawa mereka kepada keadaan ke tanah airnya, ke bangsanya. Ya, pemulihan itu begitu besar sehingga bagi orang Israel seperti mimpi, tidak masuk akal. Ya, bahwa kenapa mereka yang sudah dibuang, mereka yang tidak lagi berharga, tapi kembali dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, kadangkala pemulihan Tuhan terhadap kita serasa tidak masuk akal. Amin. Serasa seperti mimpi. Oh Tuhan, dulu rumah tanggaku hancur, dulu usahaku hancur, dulu hidupku hancur, dulu aku tidak berguna, dulu aku bukan apa-apa. Tapi saat Tuhan memulihkan kita seperti mimpi. Haleluya. Pada waktu itu ayat 2 bilang, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, perhatikan baik. Pemulihan yang sejati itu mengubah keadaan yang hancur menjadi baik. Mengubah ratap, mengubah tangisan menjadi tawa. Mengubah kesedihan menjadi puji-pujian. Saudara, ya, saat ini mungkin di masa yang lalu Anda pernah mengalami situasi di mana Anda harus menangis, Anda harus meratap, Anda mungkin tidak tahu harus seperti apa mencari pertolongan. Tetapi saat Tuhan memulihkan Anda, mulutmu penuh dengan pujian kepada Tuhan. Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa. Alkitab berkata, bahkan bangsa-bangsa lain berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, saya mau bilang, pemulihan yang pertama, pemulihan di masa yang lalu, membuat kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mungkin dulu hidupmu hancur, ya. Anda yang sekarang sekolah Alkitab, mungkin dulu Anda hidup dalam dosa. Mungkin Anda dulu hidupnya hancur. Tidak ada artinya, tidak ada harganya. Tapi saat Tuhan memulihkanmu,
maka pemulihan Tuhan itu bisa menjadi kesaksian. Dunia melihat dan mengakui karya Allah. Pada hari Minggu, saya sedikit menyentil tentang bagaimana seorang wanita Samaria yang hidupnya rusak, hidupnya begitu berdosa dalam pandangan masyarakat. Tetapi saat dia jumpa dengan Yesus, saat dia bertemu dengan Yesus, saat dia menerima air hidup dari Tuhan, saudara, saat dia menerima anugerah keselamatan, hidupnya berubah, hidupnya dipulihkan dari orang berdosa yang ketakutan jumpa dengan orang lain. Dan saya mau bilang kepada saudara, setiap kita yang menyimpan dosa, selalu ada ketakutan-ketakutan tersembunyi. Orang mungkin tidak tahu, orang tidak lihat, tetapi hati kita menuduh kita. Demikian juga perempuan itu, dia merasa tersiksa. Tetapi saat dia jumpa dengan Tuhan, saat dia dipulihkan, saat dia dibebaskan. Saya mau bilang kepada Anda semua, pemulihan sejati terjadi ketika Anda jumpa pribadi dengan Tuhan. Alkitab berkata, perempuan itu menjadi kesaksian. Dia tampil di hadapan publik. Dia tampil bersaksi. Kota Sikar di Samaria, Alkitab berkata, seluruh kota mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara-saudara, perhatikan ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Saudara-saudaraku, saya percaya ketika Tuhan memulihkan hidup kita, ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, ya, ketika Anda di masa yang lalu ditolong oleh Tuhan, ada perkara-perkara yang luar biasa. Jangan sampai Anda hanya memuliakan keadaan. Oh, saya tertolong karena ada perusahaan. Saya tertolong karena saya bekerja di perusahaan. Saudara, tidak. Kita melihat di sini, pemazmur tidak memuliakan keadaan, tetapi pemazmur memuliakan Tuhan. Saya mau bilang kepada Anda semua, kadangkala sukacita yang sempurna lahir bukan karena situasi yang sempurna, tetapi karena kesadaran akan perbuatan Allah dalam hidup saya dan saudara-saudara. Orang yang sadar bahwa dia ditolong oleh Tuhan, dia tidak perlu dipaksa untuk beribadah. Orang yang mengalami pemulihan dari Tuhan, orang yang mengalami cinta Tuhan dalam rumah tangganya, orang yang mengalami cinta Tuhan dalam keluarganya, secara ekonomi, secara pribadi, dia merasakan kasih Tuhan. Oh, bagi dia, ibadah itu tidak hitung-hitungan, saudara. Ya. Oh, mau ke komsel, mau ke ibadah pria, mau ke ibadah wanita, dia tidak hitung-hitungan. Saya mau bilang hati-hati jemaat Tuhan, jangan sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Oh, Pak Gembala, hari Minggu kita so ibadah kong mau ibadah pria lagi, ya, mau ibadah wanita lagi. Saudara, saya mau bilang jemaat eklesia, anggota-anggota komsel, jangan suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai Tuhan hitung dengan kita. Bahaya kalau Tuhan hitung-hitungan. So berapa tahun DP umur secukup jadi ya. Nah. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari sukacita kita lahir bukan karena situasi kita yang sempurna, tapi kita menyadari perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, ada pemulihan yang sedang terjadi. Ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, tanah Negeb itu daerah padang gurun. Ya, tanah Negeb itu daerah padang gurun. Daerah yang susah ditumbuhi oleh tumbuhan. Tetapi ada saat-saat ketika hujan turun, sungai-sungai kering, atau biasa dinamakan di Palestina itu wadi. Ya, ada sungai-sungai yang kering. Tapi saat hujan turun, sungai-sungai itu tiba-tiba dipenuhi air. Dan di sana ada kehidupan, ada tumbuh-tumbuhan yang mulai tumbuh. Saudara, saya percaya gambaran ini, gambaran yang sangat kuat. Ya, gambaran yang cepat, dramatis, yang kadang-kala tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Tidak mungkin Tuhan kami bisa dipulihkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin kami bisa menjangkau 5.000 jiwa. Tuhan tidak mungkin komsel kami bisa 120 menjangkau orang. Tuhan tidak mungkin di tempat dan situasi seperti ini, tidak mungkin. Saudara, saya mau bilang, pelajaran iman di masa lalu, pengalaman di masa lalu,
tidak akan membuat kita berhenti berdoa untuk pemulihan. Tapi kita akan terus mendorong kita mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Haleluya. Saya dari awal tahun sudah ingatkan jemaat Tuhan, bahwa Tuhan mau mengadakan sesuatu terjadi. Tetapi apakah kita siap? Mari kita siapkan hati kita. Kita telah mulai daripada pelayan-pelayan Tuhan. Dari awal tahun semua staf full timer gereja puasa selama 2 hari. Ya, mereka doa semalaman. Saya berharap ini akan menular ke jemaat. Semangat ini akan ditangkap oleh jemaat. Bahwa jemaat tidak menjadi masa bodoh. Tapi jemaat akan melihat ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Jangan kita hanya melihat, oh bahwa ini situasi, kita bisa dapat uang terus menerus. Tidak, saudara. Situasi bisa berubah dengan cepat. Tetapi saya mau bilang kepada Anda semua, pengalaman-pengalaman di masa lalu, pemulihan di masa lalu, bila akan terus menjadi pemulihan kita di hari ini. Kita mau terus berharap supaya keluarga kita juga terus dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara saudara istri-istrimu, istri-istri, suamimu belum rajin ke gereja. Itu saudara harus berdoa supaya suamimu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saudara harus punya sebuah mimpi, sebuah doa di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau boleh suami saya jangan lagi minum minuman keras. Tuhan, kalau boleh suami saya jangan lagi merokok. Tuhan, kalau boleh suami saya bisa jadi orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Jangan saudara pikir, yang penting saya ada uang, biar sudah kita suami begitu. Jangan Bapak Ibu. Secara khusus bagi ibu-ibu. Haleluya ibu-ibu. Haleluya. Coba angkat tangan ibu-ibu yang mau berdoa bagi suaminya. Mana ibu-ibu yang mau berdoa bagi suaminya? Haleluya. Saya percaya doa seorang istri itu besar kuasanya. Amin. Haleluya. Doa seorang istri itu besar kuasanya. Saudara harus minta kepada Tuhan supaya suamimu juga bertumbuh secara rohani. Saudara, kalau banyak kali suami istri, Alkitab bilang begini, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka akan menjadi satu daging. Saudara yang sudah menikah, saya mau bilang, dalam satu daging itu ada 3 pengertian. Yaitu menjadi satu tubuh, bahwa kalau suami istri, tidak ada lagi yang tersembunyi. Ya, jadi kalau ada suami atau istri yang masih HP-nya terkunci, pakai sandi, istrinya tidak boleh tahu sandinya, itu bertobat. Haleluya. Kalau ada suami-suami masih sembunyi, kunci HP dari istrinya, berarti ada sesuatu. Atau ada istri-istri yang tidak mau suaminya pegang HP-nya, wah itu bahaya, saudara. Menjadi satu tubuh, yang kedua menjadi satu jiwa, dengan komunikasi yang baik. Saya sering kali bilang, suami istri, orang ini bukan musuh. Haleluya. Dulu waktu baku dapat, aku bilang, I love you. Yang satu bilang, I love you too. Aku jatuh cinta padamu. Kan begitu. Tapi setelah menikah, suaranya berubah. Kalau dia bilang, honey, sayang, cinta, love. Boy. Suaranya berubah, saudara. Maaf yang nama boy di sini. Yang kita tahu cuma Yosef di sini ada, saudara. Bukan boy. Saudara, mari kita menjadi satu jiwa dalam komunikasi yang baik. Suami kalau ada salah, istri bisa komunikasikan dengan baik. Jangan komunikasi di FB. Tolong kalau lihat kita pelaki, tolong suruh dia pulang tapi di FB. Mudah-mudahan komsel-komsel di sini tidak seperti itu. Haleluya. Jangan suruh FB, suruh pulang suami saudara. Anda berdoa. Haleluya. Begitu juga sebaliknya suami. Yang ketiga menjadi satu, bukan cuma satu daging, satu tubuh. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Satu roh itu, satu cara beribadah. Satu pertumbuhan rohani. Satu kesetiaan, satu pengorbanan. Suami istri itu mesti kompak dalam beribadah. Jangan istrinya rajin ibadah, suaminya tinggal di rumah terus. Dia bilang, mami,
Ngana sudah yang ibadah, nanti kita mau cuci baju, biar 3 bokong kita cuci. Yang penting mami pergi gereja. Jangan begitu. Harus bertumbuh sama-sama. Kalau boleh, istri-istri dorong suaminya, bapak-bapak, ayo melayani Tuhan. Ayo jadi singers, ayo jadi pelayan Tuhan. Saudara, kemarin 3 hari lalu ada pesawat jatuh ya di daerah Makassar. Kalau Anda pernah ke Makassar, mau turun bandara di Maros itu, bandara Hasanuddin itu kan tebing-tebing tinggi ya. Tebing-tebing yang sangat tinggi. Jadi memang kalau situasi cuaca tidak baik memang menakutkan di situ. Nah, saudara, 3 hari lalu kita dengar berita duka bahwa pesawat itu menabrak gunung di dekat Maros itu. Dan 10 orang, 7 orang kru, 2 pramugari, 5 kru laki-laki, 3 orang penumpang dari Kementerian Kelautan itu. Mereka menabrak gunung dan hancur di tebing. Tetapi bukan itu yang saya mau cerita kepada saudara. Saudara, ini kecelakaan yang memang patut kita juga bersedih. Tetapi ada 1 orang bapak, ada 1 orang pria. Dia kepala teknisi di pesawat itu. Harusnya dia ikut terbang di hari Minggu itu. Di saat kecelakaan. Tetapi saat hari Minggu itu, si kepala teknisi pesawat ini lagi dapat tugas di gereja, pelayanan. Dia minta izin sama bosnya. Ya, PT Air Transport Indonesia. Mereka punya pesawat-pesawat yang bisa muat sekitar 24 orang. Dia minta izin. Dia bilang, bos, kalau boleh hari Minggu, karena kebetulan hari Minggu mau terbang, saya izin karena saya ada pelayanan di gereja. Dan bosnya izinkan dia untuk tidak terbang di hari Minggu itu. Karena dia mau melayani di gereja. Dan saudara, saat manifest dibuat, namanya masuk di situ. Tapi dia tidak ikut terbang. Karena dia melayani di gereja di saat hari Minggu itu. Saya percaya, itu cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Haleluya. Jadi jangan pernah pandang remeh dengan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, yang terakhir, pemulihan yang dijanjikan di masa depan, yang menjadi visi daripada gereja. Ayat 5. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, ini adalah hukum rohani kerajaan Allah. Saya mau bilang, orang yang menabur sama dengan orang yang tetap setia. Haleluya. Orang yang menabur adalah orang yang tetap setia dalam segala situasi. Saudara, mungkin di gereja ini Anda menabur doa dengan setia. Anda melayani dengan setia. Anda taat kepada gembala. Anda taat kepada para pemimpin. Anda berharap, meski kadang-kala menangis, Tuhan, saya tidak ada uang nih Tuhan. Tapi saya mau setia dengan Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara, air mata tidak pernah membatalkan benih. Haleluya. Tetapi justru air mata itu menyirami iman. Saya itu Alkitab bilang, yang menabur dengan air mata. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara, mungkin tahun-tahun Anda akan menabur dengan air mata. Ada banyak penderitaan. Mungkin Anda tidak menderita secara keuangan. Tetapi saat Anda mau menabur dalam kekudusan, Anda mau bawa rumah tanggamu kepada Tuhan, Anda mau jadi orang yang setia, mungkin itu tidak gampang. Itu membutuhkan air mata. Saya percaya Tuhan melihat taburan saudara. Anda mungkin memberi persepuluhan dengan setia, Tuhan. Kapan-kapan saya kekurangan, Tuhan. Kapan-kapan saya juga butuh uang ini, Tuhan. Tapi saya mau menabur dengan setia. Saya mau memberi dengan setia. Saya mau mengembalikan milik Tuhan dengan setia. Alkitab berkata, saudara perhatikan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Saudara, tabur tuai itulah hukum alam. Kita tidak mungkin berharap menuai kalau kita tidak menabur. Haleluya. Jangan pernah berharap anak-anak Anda jadi hebat kalau kita tidak menabur sesuatu dalam jiwa mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda mau anak-anak Anda punya semangat
tabur dalam jiwa mereka. Yang pertama tentu tabur kebenaran firman Allah. Haleluya. Saya mau ingatkan jemaat, jangan pernah menabur dalam jiwa anak-anak Anda untuk mereka hanya jadi kaya. Jangan pernah menabur hanya untuk mereka menjadi orang yang berkuasa. Jangan pernah menabur hanya untuk mereka lebih dari orang lain. Jangan. Kami seringkali bilang anak-anak kami, ke depan, kalau kalian Tuhan berkati, semua sudah habis kuliah, kalian harus sekolah Alkitab. Karena itu yang paling utama. Kalian semua 5 orang anak kami harus belajar melayani Tuhan. Harus belajar memberi hidup, menabur dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi di lain pihak kami juga menabur dalam jiwa mereka. Ya, sekarang Konolisa kuliah kedokteran, ya semester 4, sudah masuk semester 5 tahun ini. Dan Cindy, saya tiap waktu selalu kirim sesuatu untuk membangkitkan semangat dia untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat, yaitu Institut Teknologi Bandung. Saya bilang kalau kamu bisa lolos tes, masuk ITB. Di ITB adalah putra-putra terbaik. Insinyur Soekarno juga tamatan ITB. Habibie itu juga tamatan ITB. Jadi dia mau pilih jurusan teknik. Ya, adalah Cindy kok mau pilih teknik. Tapi memang dari awal dia sudah mau pilih teknik. Jadi tinggal kami dorong terus supaya dia mau jadi seorang sarjana teknik sipil. Saya bilang ada 2 pilihan yang bagus. Mau jadi sarjana teknik sipil atau sarjana metalurgi. Karena di Maluku Utara itu adalah sedang bermetamorfosis menjadi daerah industri yang membutuhkan sarjana-sarjana, ahli-ahli di bidang metalurgi. Sekarang ahli-ahli metalurgi itu hanya orang-orang Cina yang bisa memproses bahan tanah, ore, untuk menjadi sesuatu komoditas yang bisa jadi bahan jadi. Itu namanya metalurgi. Ya, sarjana metalurgi. Mereka harus menguasai bagaimana membuat batu yang kelihatannya batu tiba-tiba bisa jadi logam. Mereka kuliah di bidang itu. Dan kita tanam dalam jiwa anak-anak ini, ya. Kita tanam kepada mereka. Saudara, saya mau bilang kepada saudara jemaat Tuhan, mari kita tabur yang baik pada jiwa anak-anak kita. Mari kita tabur sesuatu yang hebat dalam jiwa anak-anak kita. Sambil kita didik mereka bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya berharap orang-orang tua, saya lihat tantangan banyak yang di anak-anak kita remaja. Ya, mari kita orang tua jadi teladan dalam hal rohani. Supaya anak-anak kita mereka ikut. Mereka menjadi orang-orang yang bergairah dengan hal-hal yang rohani. Mereka jangan terpukau oleh dunia ini. Mereka jangan tersesat. Mereka jangan tergelincir. Mari kita berjalan maju. Kita tidak berhenti. Kita menangis. Menangis itu berarti kita jujur dalam penderitaan. Ada orang mungkin sudah menderita tapi tidak mau menangis. Tahan di hatinya. Itu bisa jadi penyakit. Menangislah saat Anda menderita. Tapi tetap menabur benih. Tetap taat. Tetap setia. Jangan saat Anda menderita Anda berpaling. Jangan. Alkitab berkata, orang yang sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudara, ini janji Allah. Ini bukan soal kemungkinan. Ini bukan cerita omong kosong. Ini bukan cerita jual kecap yang selalu nomor 1. Tetapi Tuhan tidak berkata, orang yang menabur dengan air mata, mungkin dia akan menuai. Tidak. Tapi di sini dikatakan pasti. Haleluya. Haleluya. Coba bilang sama-sama, pasti. Pasti. Apa itu arti pasti? Ya pasti. Haleluya. Tidak ada kemungkinan. Kalau manusia janji bisa meleset, saudara. Tapi kalau Tuhan yang janji, pasti tidak meleset. Para pemimpin Komsel tetap menabur sekalipun dalam air mata. Amin. Para pemimpin wadah, para full timer gereja, para diaken majelis, saudara sekolah Alkitab, saudara staf di SAMU, saudara staf di yayasan, mari kita menabur sekalipun dalam air mata. Mari kita menabur sambil kita berjalan sekalipun mencucurkan air mata. Pasti satu kali waktu pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan berkati semua. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sambil kita bangkit berdiri.
Saudara tahu tidak? Saudara mari bangkit berdiri. Saya mau tutup khotbah ini. Mazmur pasal 126 ini mencapai puncak nubuatannya dalam Yesus. Ya, kalau kita lihat Kristus menabur hidupnya dengan air mata. Dia sebenarnya senang di sorga, tetapi ia berjalan menuju salib dengan penderitaan. Dia memikul salib, dia pakai mahkota duri, dia dicambuk, dia diludahi, dia dihina, dia difitnah. Namun saya bilang kepada saudara, kebangkitannya adalah sorak-sorak yang terbesar. Salib adalah ladang air mata kita, tapi kebangkitan adalah panen yang kekal bagi kita. Karena Kristus sudah bangkit, maka tidak ada air mata orang percaya yang sia-sia. Haleluya! Tidak ada kesetiaan yang tidak dihitung, tidak ada pengorbanan yang tidak akan mendapatkan upah. Mari sambil angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Haleluya. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Mari angkat tanganmu, komitmen setia, komitmen menabur kepada Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Saudara, mari angkat tanganmu sejenak sama Tuhan. Biar 1 menit ini yang Anda boleh merenungkan kebenaran firman Allah. Mari tetap menabur. Kita orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Anda dan saya orang-orang yang telah ditolong oleh Tuhan. Dia tetap setia dalam menabur. Mungkin saat kita menabur penuh dengan air mata, penuh dengan cucuran penderitaan, tapi kita tetap maju, kita tetap setia. Janji Tuhan bagi saya dan saudara, pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Tiap rumah tangga yang menabur di gereja ini, tiap pribadi yang menabur di gereja ini dengan air mata, gembala bisa lupa saudara, tapi Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Ya rela bataka, ya rela masika, ya rela. Menaburlah dengan setia, menaburlah bersama rumah tanggamu, menaburlah dengan anak-anakmu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup. Pendeta muda Octavianus Panusi, maju ke depan, berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu sungguh di hati kami Bapa. Kuatkan iman kami, teguhkan kami. Biarlah senantiasa dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, tolong firman-Mu yang sudah kami dengar, mampukan kami dengan semangat baru yang Tuhan kerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Memberikan kami gairah, sukacita dan semangat untuk berjalan, menabur di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya pasti kami pulang dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Gembala, Engkau pakai, Engkau rapi. Sertai hamba-Mu dengan kuasa, mujizat dan tanda-tanda heran. Bahkan kami yang sudah mendengar firman Tuhan, urapi terus kehidupan kami. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami percaya Tuhan akan dapati kami orang-orang yang Tuhan benarkan dan Tuhan perkenankan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan. Biar Roh-Mu menyala-nyala dalam kehidupan kami semua. Roh-Mu membakar semangat kami. Roh-Mu senantiasa memberkati kehidupan kami dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan. Bapa, dalam ibadah Komsel, gabungan Komsel dan perayaan Tuhan tahun baru ini Tuhan, kami berdoa semua kami yang ada di malam hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan kami siap memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Once again, haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan buat Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua malam ini. Baik, puji Tuhan, kita akan memberi persembahan ya dengan kasih Kristus. Kita akan memberi dengan teratur di sebelah kiri saya dan yang terakhir di sebelah kanan. Puji Tuhan, dalam persembahan ini adalah persembahan pujian dari tim altar. Silakan tim altar. Segala perbuatanmu menghapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkari jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sha-la-la-la-la. Perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru.
jagai hidupku, melangkari jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sha-la-la-la-la. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkari jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkari jalan-Mu, sekarang ku bersuka mahkota kehidupan. Sha-la-la-la-la. Mahkota kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan berkati. Tuhan juga berkati persembahan pujian dari tim altar. Puji Tuhan. Sebentar kita akan makan bersama dan selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah syukuran malam ini. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah syukuran ini pada mulai besok kita sudah mulai melaksanakan ibadah wadah, bahkan ibadah komsel nanti diatur oleh divisi komsel, sehingga setelah ibadah syukuran ini maka semua kegiatan-kegiatan wadah, kegiatan-kegiatan komsel akan berjalan dan tentu kita akan masih tetap mengadakan evaluasi terhadap pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita semua bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya Bagi Dia, haleluya. segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya
pujian, hormat, syukur. Dan persembahkan ibadah syukur dan ibadah gabungan Komsel dalam tangan belas kasihan Tuhan. Amin. Berkenanlah Bapa kami di sorga memberkati kami semua. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat demi nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu Saudara.